Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun antum berada. Alhamdulillah di Ba'da Maghrib tanggal 7 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 4 Mei 2025, insyaallah sesaat lagi kita akan kembali meneruskan rangkaian tabligh akbar bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung yang pada malam hari ini akan disampaikan atau kajian akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Adapun tema yang akan Ustadz sampaikan yaitu peran para pengusaha kaya dalam dakwah. Dan alhamdulillah atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz sudah bersama-sama dengan jamaah di Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada malam hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida, wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada, malam yang mulia di tempat yang mulia ini kita berkumpul seusai melakukan sebuah ibadah mulia, yaitu sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan satu aktivitas mulia pula, yaitu thalabul ilm, termasuk salah satu di antara kewajiban kita. Ilmu yang kita pelajari menjadi sumber segala macam kebaikan. Tidaklah tauhid lahir kecuali dari ilmu, tidaklah iman lahir kecuali dari ilmu, tidaklah ibadah, amal soleh dan seluruh kebaikan dilakukan kecuali karena ilmu. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah,
al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Ilmu ini tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Karena kebodohan itu penyakit dan sumber segala keburukan. Tidaklah orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan keburukan lainnya kecuali karena kebodohan. Karena itulah kebodohan oleh Nabi SAW disebut penyakit. Obatnya adalah ilmu dengan cara belajar dan bertanya. Kata beliau, inna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Karena itulah maka ilmu menjadi dasar bagi semua kebaikan, termasuk dasar bagi pengelolaan harta, kekayaan atau dunia lainnya yang ada di tangan kita tanpa dikelola oleh ilmu, tanpa dimanage, didasari, dipantau, dikontrol oleh ilmu, maka banyaknya harta mengakibatkan timbulnya musibah. Kata Nabi SAW, innal mukthirin humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kata beliau, orang-orang yang banyak hartanya di dunia, mereka orang-orang yang paling sedikit kebaikannya di akhirat. Bayangkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Kata beliau, illa man a'tahu Allahu khairan fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khaira. Kecuali orang yang oleh Allah diberikan kebaikan. Makna kebaikan di sini harta oleh Allah. Di dalam banyak ayat harta itu disebut dengan sebutan kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia dalam mencintai al-khair, yaitu harta, lasyadid itu sangat-sangat kuat. Kecintaan manusia kepada harta sangat kuat. Tapi oleh Allah disebut dengan sebutan al-khair. Dalam hadis Nabi SAW juga begitu, illa man a'tahu Allahu khaira, kecuali orang yang oleh Allah diberikan kebaikan berupa harta. Lalu fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khaira. Dia bagi, dia share, dia sebarkan al-khair atau harta kebaikan tadi ke arah kanannya, ke arah kirinya, ke depannya, ke belakang, dan berbuat kebaikan dengan harta yang Allah berikan. Kenapa dia berani membagi harta yang capek-capek dia kumpulkan, dibagi ke semua pihak yang membutuhkan? Karena ilmunya. Ilmu itu memberi motivasi. Ilmu memberitahu harta ini, kata Nabi SAW, semakin banyak di dunia mengakibatkan kebaikan-kebaikan kita di akhirat semakin sedikit. Kenapa demikian? Karena harta itu merenggut seluruh potensi yang kita miliki, merenggut waktu kita, perhatian kita, perasaan kita,
bahkan fisik kita, karena harta yang banyak yang kita miliki kan harus digolangkan, ya enggak? Kan enggak semua dimakan atau habis. Enggak ada orang kaya yang berprinsip semua kekayaan saya mau makan habis, enggak ada. Ingin digolangkan untuk apa? Minimal tetap, maksimalnya bertambah lebih banyak lagi. Lebih banyak hartanya, lebih banyak usahanya, lebih banyak menyita waktu, perhatian, perasaan, pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Lalai dari kewajiban, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari hak-hak Allah yang wajib dia tunaikan dalam hidupnya. Karena semua waktunya, potensinya, pikirannya, perasaannya habis untuk apa? Untuk mengelola harta. Apa akibatnya? Sedikitlah amalnya, sedikitlah pahalanya, sedikitlah kebaikannya. Yang banyaklah beban hisab dari harta yang dikelolanya. Itu yang mengakibatkan innal mukthirina fid dunya humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang-orang yang banyak hartanya di dunia, mereka sedikit sekali kebaikannya di akhirat. Karena tersita waktunya oleh hartanya. Illa, kecuali man a'tahullahu khaira, orang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia share, dia bagi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, lalu berbuat dengan kebaikan. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan mukthirin, memperbanyak, dalam hadis ini tidak disebutkan memperbanyak apa, hanya innal mukthirina, sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak. Maknanya adalah memperbanyak hartanya. Dia berupaya harta yang ada digolangkan, kemudian memperbanyak, dan itu menyita waktu, menyita perhatian. Humul muqilluna yaumal qiyamah, mereka sedikit sekali, mempersedikit. Dari aqalla yuqillu, fi'il isim fa'ilnya muqillun, mempersedikit, disengaja mempersedikit amalnya karena waktunya, potensinya tersita untuk mengelola harta. Sedikit sekali amalnya di akhirat. Yang banyak beban dosa akibat kelalaian dia menunaikan hak Allah atas hartanya. Karena mengelola hartanya, pas ditimbang kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada tapi sedikit, lebih banyak kebaikannya, dia akan beralam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang enteng, ringan, sedikit timbangan amal kebaikannya, yang lebih banyak adalah dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ini adalah sisi keburukan dari orang yang berharta. Tapi ada yang dikecualikan, kecuali orang yang Allah berikan harta lalu dia share. Jadilah harta itu harta soleh karena dia berada di tangan orang yang soleh, dikelola berdasarkan iman dan ilmunya, dan itulah sebaik-baik harta. Sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diterima dari Amr bin As radhiyallahu an. Kata Amr, ba'atha ilayya Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, ada orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk memanggil aku, untuk datang, aku datang. Lalu kata Nabi SAW, khudh alaika thiyabaka wa silahaka thuma'tini,
ambil pakaianmu dan senjatamu, lalu kamu datang lagi kepadaku. Lalu aku pun mengambil pakaianku dan senjataku. Pakaiannya pakaian perang, mau perang ini. Aku mendatangi beliau pada saat beliau itu sedang berwudu. Lalu beliau berkata kepadaku, inni uridu an ab'atsaka ala jaisin. Aku akan mengutus kamu untuk memimpin sebuah pasukan. Lalu kata Nabi SAW, fayusallimakallah wa yughannimaka wa arghabu laka minal mal rugbatan sholihah. Maka Allah akan memenangkan kamu dalam peperangan ini, akan memberikan kepadamu ghanimah yang banyak, yang kamu akan merasa amat sangat suka dengan rasa suka yang baik terhadap harta ini. Sudah diiming-imingi, nanti kamu menang, dapat ghanimah, dan kamu peroleh bagian yang banyak dari harta ghanimah tersebut. Apa kata Amr bin As? Qultu ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal, walakin aslamtu raghbatan fil Islam wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keikhlasan sahabat. Wahai Rasulullah, aku tidaklah masuk Islam demi harta, enggak. Kata orang Sunda mah tekabita, ku harta yang begitu melimpah. Bukan itu tujuan aku masuk Islam, ingat. Tapi aku masuk Islam karena suka kepada Islam dan aku ingin selalu bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat keikhlasannya. Mengejar akhirat bukan mengejar dunia. Diberi jabatan sebagai komandan pasukan, panglima perang, diberi iming-iming memperoleh bagian dari harta rampasan perang yang banyak. Apa jawabnya? Bukan itu yang saya inginkan. Islam dan kebersamaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tulus, ikhlas, berilmu, soleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Amr, ni'mal malu soleh lil mar'is soleh. Wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah bila berada di tangan orang yang soleh. Ketika harta ini ada di tangan orang yang soleh, harta itu akan menjadi sumber kebaikan bagi diri di dunia akhirat dan bagi semua orang yang ada di dekatnya. Karena apa? Pasti hartanya ini akan dipakai sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat, bukan untuk bersenang-senang di dunia dengan harta ini. Senang sesaat, beban hisabnya begitu abadi di akhirat. Kalau harta yang kita kumpulkan dipakai untuk bersenang-senang di dunia, tapi kalau harta dipakai untuk kesenangan kita di akhirat, maka kita akan plong jiwa, puas, bahagia, dan itu kenikmatan yang lebih hebat dibanding kenikmatan dalam menikmati harta, plus di akhiratnya akan peroleh kebahagiaan yang hakiki, double dunia akhirat. Karena itulah maka sebaik-baik harta apabila harta itu berada di tangan orang yang soleh. Dan yang dimaksud oleh orang soleh dua, berilmu dan beriman. Dari ilmu dan imannya lahir amalan-amalan soleh, baik dengan anggota badannya termasuk dengan hartanya. Coba perhatikan hadis yang berikut ini tentang dahsyatnya kekayaan di tangan orang yang soleh, sehingga pahala kebaikan dan manfaat dari hal tersebut, dari kekayaannya, dari ilmu dan imannya karena kesolehannya, memperoleh kebaikan yang tidak bisa terkejar oleh orang-orang yang tidak berharta.
Makanya harta disebut al-khair, kebaikan, karena bisa melahirkan kebaikan di tangan orang yang baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anna fuqara al-muhajirin atau Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahli ad-dathur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Datang orang-orang miskin dari kalangan muhajirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, itu orang-orang berharta, orang-orang kaya bisa meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi dunia akhirat. Di dunia derajatnya tinggi, di akhirat juga tinggi. Nabi SAW bertanya, wa madza, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa kalian mikirnya begitu? Ternyata pikiran mereka itu benar. Kata mereka, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kita orang miskin sholat, mereka saum sebagaimana kita orang miskin juga sholat, tapi wa yatasaddaqun wa la natasaddaq, wa yu'tiqun wa la nu'tiq. Kekurangan kami, kelebihan mereka, mereka bisa bersedekah dengan hartanya, kami tidak. Mereka bisa membebaskan budak dengan hartanya, kami tidak. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin yang tidak berharta. Apalagi sekarang bisa ikut ngebangun pondok pesantren, bisa ikut ngebangun masjid, madrasah, membiayai dakwah, bisa umroh tiap bulan, bisa haji tiap tahun dengan hartanya. Itu nggak bisa diraih oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin. Apa jawab Nabi SAW? Beliau memberikan semangat, optimisme, tetap memberikan support untuk tidak merasa kalah dengan orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Apa kata Nabi SAW? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Mau enggak aku beritahukan kepada kamu satu amalan? Dengan amalan itu kamu bisa menyusul orang yang sudah di depan. Dengan amalan itu kamu bisa mendahului orang yang sudah lebih dahulu dari kamu, bisa nyiap gitu, bisa lebih baik dari mereka. Dan tidak ada orang yang lebih utama dari kamu dengan amalan ini kecuali orang-orang yang mengamalkan seperti amalan yang kamu lakukan. Diberikan alternatif pengganti dari harta. Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah, maulah ya Rasulullah, tolong ajarkan. Apa kata beliau? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kamu tasbih, takbir, tahmid 33 kali setiap seusai salat. Amalan enteng, tidak perlu biaya, tidak perlu pulsa, tidak perlu kuota, tidak perlu wifi, tidak perlu sinyal, tidak perlu alat. Hanya zikir ba'da salat 33 kali 3 99 plus 1 la ilaha illallah jadi 100. Enggak ngos-ngosan, enggak sampai keringetan, enggak sampai tipe perket, tipe bergeg. Enteng. Tapi pahalanya menyamai infak sedekah membebaskan budak. Akhirnya berkata seorang sahabat namanya Abu Soleh, faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang muhajirin yang miskin sumringah pulang, kita bisa meraih pahala yang diraih oleh orang kaya dengan sedekahnya, tapi hanya dengan zikir. Apa yang terjadi? Orang-orang kayanya itu, kata orang Sunda mah ceuli lentaheun. Saya yakin kebanyakan orang sekarang nggak paham apa itu ceuli lentaheun. Ceuli itu kuping, lentah teh lintah. Lintah
pendengarannya saya nggak tahu benar enggaknya, tajam. Dia ada di pojok sawah di sini, ada orang di sana turun, celek, kedengaran oleh lintah. Ada mangsa di sana, terus lari. Disebut jeli lenten. Pendengarannya tajam. Sabda Nabi SAW terdengar oleh orang-orang kaya. Ternyata tasbih, takbir, tahmid 33 kali seusai sholat itu pahalanya gede loh. Dilakukan oleh orang kaya. Mereka tetap infak sedekah yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, tetap bisa zikir juga. Melihat begitu, orang-orang miskin merasa, wah kalah lagi. Tapi ini kalahnya dalam hal pahala, akhirat, kebaikan loh. Fastabiqul khairat, berlomba itu dalam kebaikan, mengejar akhirat, bukan dunia loh. Orang miskin iri kepada orang kaya bukan karena bersenang-senang dengan kekayaan, tapi kekayaan itu bisa meraih pahala yang sangat banyak di akhirat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Bisa infak, sedekah, membebaskan budak, bisa umroh, bisa haji, bangun masjid, semuanya itu yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Datang lagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlad dathur bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, teman-teman kita, saudara kita dari kalangan orang-orang kaya mendengar tentang hal ini, mereka pun melakukan seperti yang kami lakukan. Tasbih, takbir, tahmid 33 seusai salat. Tetap mereka lebih unggul dari kami. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, harta itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah menghendaki merekalah yang akan diberikan kekayaan. Karena apa? Karena ilmu dan imannya menjadi penyebab kekayaannya itu menebar kebaikan. Bila kekayaan diberikan kepada kamu yang iman dan ilmunya tidak seperti mereka, kamu bisa tumbang. Belum tentu kita mampu kuat diuji dengan kekayaan sebagaimana kita sabar diuji dengan kemiskinan. Ketika kita diuji dengan kesulitan, nyeri, perih, penderitaan, kemiskinan, kita sabar, kita banyak mendekat kepada Allah, kita berdoa, kita banyak waktu luang karena nggak harus ngurus harta, ya, cukup asal bisa makan. Waktu luang kita murojaah, kita menghafal Quran, menambah hafalan, baca Quran minimal odoj. Setiap sholat fardu selalu diiringi rawatib qabla dan ba'da. Seusainya zikir, berdoa, seusainya baca Quran lagi. Banyak. Ketika miskin, ketika Allah berikan kekayaan, masih mampu nggak kita begitu? Belum tentu. Ketika diberikan kekayaan, sholat juga tidak sekhusyuk orang miskin. Begitu takbir Allahu Akbar, itu pekerjaan belum selesai, bisa dicolong orang, bisa konsep kita dicuri orang, bisa diutak-atik macam-macam. Baru satu kerjaan, ini ada ratusan kerjaan bercabang, sehingga sholatnya dipakai sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang begitu sholatnya? Ada atau banyak? Banyak apa semua? Semua begitu. Nggak khusyuk, hambar, beres sholat langsung buka HP, langsung zikirnya jadi dibekal. Assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan begitu. Tidak sempat sholat sunat rawatib qabla ataupun ba'da. Banyak yang seperti jangankan odoj, selembar dua lembar sehari juga tidak mampu dia baca dari al-mushaf Al-Quranul Karim. Ternyata nggak semua orang
lulus diberi ujian kekayaan. Allah lebih tahu kamu lebih soleh miskin daripada kaya. Mereka lebih soleh kaya dibanding miskin. Allah lebih tahu, sudah masing-masing Allah berikan sesuai dengan kemampuan iman dan ilmunya. Karena itulah maka apabila ada orang yang diberikan kekayaan, kelola itu dengan dua hal, ilmu dan iman. Coba perhatikan hadis yang berikut ini. Diterima dari Abu Kabsyah Al-Anmari, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditha fahfadhu. Ada 3 perkara aku bersumpah tentang 3 perkara ini, bahwa ini penting, ini benar. Aku akan sampaikan hadis yang membicarakan tentang 3 perkara ini. Hafalkan oleh kalian, ingat-ingat, jangan sampai lupa, aplikasikan dalam kehidupan. Kata Nabi SAW tentang 3 perkara. Mana qasomalu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jangan takut harta berkurang, bahkan dijamin bertambah dengan sedekah. Karena yang mengatur kekayaan kehidupan orang Allah sudah berjanji memberikan juklak kepada kita bagaimana caranya untuk menambah harta. Sedekahkan harta itu, maka Allah akan tambah, tidak akan berkurang dunia sampai akhirat. Berkurangnya sementara. Ibarat nih, kita mancing. Apa yang kita ingin ambil dari memancing? Belut atau ikan? Itu butuh biaya ya. Beli alat pancing urek, beli parabna, naon parabna cacing atau apa? Atau bala-bala. Kemudian kita lemparkan. Selom kunyunyut giribil. Itu nggak ada terjemahannya. Selom kunyunyut giribil, dapat tuh. Begitu di biur giribil. Nah, giribilnya nggak ada terjemahan. Biurnya bisa. Dapat. Untuk dapat ikan berkorban dulu tuh. Tapi kalau pengorbanannya sedikit, ikannya kecil. Kalau umpamanya talinya kecil, kailnya kecil, mau memancing ikan gurame yang 2-3 kilo, putus, nggak akan bisa. Untuk dapat gurame yang 2-3 kilo, maka modalnya harus lebih besar. Apalagi kalau mancing ikan besar puluhan kilo di lautan, nggak bisa sama pancingan biasa, ya nggak? Harus berjuta-juta harganya. Menyewa kapal boat yang juga puluhan juta, baru dapat yang gede banget. Demikian juga mancing harta, sedekahkan. Semakin banyak yang kita sedekahkan, maka feedbacknya harta yang kembali jauh lebih banyak lagi daripada yang kita sedekahkan. Allah yang ngatur harta ini. Kata Nabi SAW, manaqasa malu abdin bis sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala zulima abdun madlamah fasabaru alaiha illa zadahullahu izzan. Ini berita gembira bagi korban-korban bulian, kezaliman, kejahatan, keburukan, apapun bentuknya, dihina, difitnah, digibahi, dipojokkan, pokoknya dibulilah. Kata Rasul SAW, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman lalu dia bersabar di atas kezaliman itu, kecuali Allah akan tambah kemuliaan orang itu. Yang dibuli biasanya terangkat derajatnya tuh.
Makanya ingat ikhwan, akhwat, kalau ada orang yang zalim kepada kita, bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam? Maka yakini bulian, kezaliman orang itu sign, tanda dari Allah, isyarat sebentar lagi kemuliaan kita akan diangkat oleh Allah. Tinggal tunggu, wah kemuliaan apa yang akan saya dapat dia. Maka kita akan optimis, sumringah, aya arep-arepen, ada yang diharapkan kemuliaan. Begitu ada orang ngomong, hei monyet, saya akan diangkat jadi apa ya? Nabi SAW menjelaskan, tidaklah seorang hamba dizolimi dengan suatu kezoliman kemudian bersabar. Sabar, jangan monyet, kamu apalagi oa, kingkong, kunyuk, membalas dengan balasan yang lebih dari yang dia terima. Jangan, sabar saja, senyum. Apa efeknya kalau kita dihina senyum? Si penghina dengan hinanya menginginkan kita sakit hati, sedih, depresi gitu kan? Begitu kita sakit hati, nangis, jebel, lebih puas dia. Kena nih. Tapi coba, begitu dihina kita sumringah, kita tertawa, senyum, bahagia, optimis, nggak sedih. Apa yang dia rasakan? Ya jelema teh teu boga rarasaannya. Dihina teh kalah ka seuri, lain ceurik. Punten da ieu mah di Bandung, jadi ku bahasa Sunda ngarah klop. Diam di Bandung nggak ngerti bahasa Sunda, rugi sendiri ya. Yang kedua, ketiga ini harus diwaspadai, jangan sampai kita termasuk. Ini apa? Konsep menghindarkan kerugian, kehinaan karena harta, dan konsep menambah mulia dengan harta. Nah, nambah mulia dengan harta tadi infak dan sedekah. Hartanya nambah, kemuliaan diangkat. Nah, ini yang ketiga. Kata Rasul SAW, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta tapi untuk kepentingan diri sendiri. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, minta untuk kepentingan sendiri. Adapun kalau menghimbau ikhwan, itu ada masjid yang lagi dibangun, coba bantu, itu kan bukan minta yang tercela. Dan nadanya tidak meminta, menghimbau, bantu. Kalau antum mau mulia dengan harta antum, bantu. Itu masjid mau dibangun. Itu ada pondok pesantren mau dibangun. Itu ada tanah yang akan dibebaskan, belum lunas juga, masih hutang, cepat tolong bantu. Itu minta bukan? Itu himbauan. Dan bukan untuk kepentingan pribadi orang yang menghimbau, untuk kemaslahatan umat, untuk masa depan anak-anak kita yang akan belajar di sana dan dididik di sana. Jangan sampai yayasan gak boleh minta-minta untuk ini hadisnya. Hadis ini untuk kepentingan pribadi loh, gak boleh. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta untuk dirinya. Makanya disebutkan dalam hal ini, illa fatahallahu alaihi baba faqr, kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan bagi orang tersebut. 2 menit tadi. Ikhwan, kita azan dulu isya ya. Setelah itu kita sholat isya dulu. Selesai sholat isya kita lanjut sebentar, nggak akan lama, nggak akan sampai 3 jam ya. Sekarang kita break dulu untuk melakukan mendengarkan azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam.
Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjut materi tadi dengan melanjutkan pembahasan hadis tadi. Kata Nabi SAW, hafalkan 3 poin berikut ini. Pertama, tidaklah harta seorang hamba akan berkurang dengan sedekah, malah akan bertambah. Kedua, tidak akan hina orang yang dizalimi. Si pelaku kezaliman bermaksud menghinakan korban penghinaannya, tapi malah akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia akhirat. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah akan bukakan kepada dia, bagi dia, pintu kemiskinan. Setelah itu berkata Nabi SAW, wa uhaddithukum hadithan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kalian 1 hadis lagi, hafalkan oleh kalian. Dan inilah inti dari materi yang kita berikan pada malam ini, berkaitan dengan kondisi kita yang dikaitkan dengan 3 hal: ilmu, iman, harta. Setiap kita memiliki 3 ini dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang hartanya lebih banyak daripada iman dan ilmunya. Ada yang ilmu imannya lebih banyak daripada hartanya. Ada yang rata. Ada yang pincang dan berefek kepada perilaku dan pengelolaan harta yang dia miliki dalam kehidupannya, dan ini menentukan nasib dia di akhirat. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ini diperuntukkan bagi 4 golongan. Coba perhatikan, kita masuk ke dalam golongan yang pertama. Golongan yang mana? Pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Coba lihat. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yusilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama ini yang terbaik. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan pertama ini. Seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah, yang diberi rizki berupa harta dan ilmu. 2 tuh. Dia kaya, dia juga berilmu. Berilmu, maksud ilmu di sini bukan ilmu ekonomi, bukan. Ilmu agama. Ilmu yang melahirkan keimanan. Seluruh lafaz iman dalam Quran dan Sunnah, kata Ibnu Abbas ini, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Kalau ada ayat innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Yang dimaksud iman di sana, iman yang lahir dari ilmu. Sudah tercakup ilmu di sana, enggak ada iman yang lahir dari kebodohan. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Ilmuilah, fahamilah, ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Pelajari la ilaha illallah. Hasil penelaahan la ilaha illallah melahirkan iman. Setiap iman di dalamnya sudah terkandung ilmu. Dah sebagian ulama ini ada perdebatan sengit yang
dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab yang kemarin kita bahas, Miftahud Daris Sa'adah. Apakah setiap orang yang berilmu pasti iman, pasti beramal soleh, pasti taat? Sebagian ulama iya, sebagian lagi tidak. Banyak contoh tuh, si iblis berilmu tapi durhaka, Yahudi berilmu tapi durhaka, dan banyak lagi ya. Tapi ada sebagian ilmu seringkali melahirkan iman. Salah satu dalilnya ini yang sedang kita bahas ini. Seorang hamba yang diberi rezeki dua, harta dan ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Hartanya dikelola oleh ilmunya, ilmu agama yang melahirkan keimanan. Dia bersilaturahmi, menyambung silaturahmi dengan kerabatnya dengan hartanya. Dia mengetahui ada hak Allah di dalam hartanya dan ditunaikan. Zakat, infak, sedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kepada manusia, dia lakukan dengan hartanya. Ada hak Allah, ada hak orang lain di sana, dia tunaikan. Kata Nabi SAW, fahada bi afdalil manazil, ini tingkat yang paling utama, dengan syarat hartanya dikelola oleh ilmunya. Ini yang tadi disebut harta yang baik berada di tangan orang yang soleh. Soleh itu maksudnya beriman dan berilmu, berilmu dan beriman. Lalu iman dan ilmunya yang dipakai untuk mengelola hartanya. Ini yang pertama. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok pertama ini ya, kaya soleh. Nikmat hidup dunia dan akhirat, ibadahnya juga nikmatlah. Walaupun kaya tapi soleh, dengan kekayaannya tidak terganggu kesolehan ibadahnya, bahkan tambah khusyuk. Kenapa? Orang yang soleh tapi kaya, sholatnya tambah khusyuk. Pertama, dia mensyukuri nikmat hartanya. Dengan hartanya dia Masya Allah mengalami kesenangan, kemudahan yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu dia syukuri. Syukurnya menambah ibadah. Kedua, ada kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir harta yang melimpah itu istidraj dari Allah. Khawatir terfitnah dengan hartanya. Khawatir hartanya melalaikan dia. Begitu banyak harta, dia sujudnya kepada Allah itu curhat. Ya Allah, seandainya harta yang Kau berikan kepadaku sebagai istidraj, tipu dayamu atas dosa-dosa dan kesalahanku, ampuni dosaku ya Allah, bimbing aku untuk menjadikan harta ini sebagai alat untuk berbahagia di akhirat kelak. Nah, orang seperti itu tidak akan menyimpan harta ini di hatinya tapi di tangannya. Dia akan keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk semua kebaikan. Karena khawatir. Nabi SAW tara-tara tisasari, tumben gitu. Seusai sholat biasanya wirid, zikir dan seterusnya, langsung pulang. Gura-giru, rurusuhan, kesusu, terburu-buru, tara-tara tisasari, tumben. Tak lama kemudian datang lagi lalu berzikir. Para sahabat kaget. Kenapa? Kata beliau, tadi waktu sholat aku ingat ada cincin yang belum aku sodakohkan. Aku takut keburu mati di saat cincin itu masih ada. Makanya pulang dulu sodakohkan. Tunda dulu zikirnya, lalu dilanjut zikir. Coba lihat. Memiliki harta itu resah. Khawatir mati dalam keadaan memikul banyak harta yang memperberat hisab atas dia. Tidak disimpan di hatinya, disimpan di tangannya, sehingga mudah untuk keluar, untuk kebaikan.
Inilah yang pertama. Kelompok kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Kedua, ini hebatnya ilmu begini. Ada orang yang diberi rizki oleh Allah hanya berupa ilmu, tapi tidak diberi rizki berupa harta. Ilmu punya, harta enggak punya. Tapi lihat dengan ilmunya, dia niatnya benar. Dia berkata, seandainya saya punya harta sebanyak harta si fulan, yang pertama yang soleh, hartanya dibagi-bagi, diinfakkan, disodakokan, kabita dengan hal itu. Seandainya saya sekaya dia, saya pun akan beramal seperti dia, akan keluar zakatnya, infaknya, sodakonya, bangun masjid, pondok pesantren, dan semua kebaikan akan saya bantu. Niat begitu, bukan niat tekad. Apa kata Nabi SAW? Dia meroleh pahala dari niatnya, dia sama pahalanya dengan orang kaya yang dermawan tadi. Infak sodakohnya tidak, tapi dengan ilmunya dia memperoleh pahala infak dan sodakoh dengan niatnya yang benar. Tapi niatnya bukan sekedar basa-basi baso, tekad benar, saya kalau sekaya dia saya akan seperti dia. Ini kelompok yang kedua, tetap karena ilmunya dia meraih predikat yang tinggi di mata Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga ini yang berbahaya nih. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Nah, apa yang terjadi? Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, la yattaqi fihi rabbah wa la yusilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi akhbathil manazil. Yang ketiga, seorang hamba diberi rizki hanya berupa harta, kaya raya, tapi tidak diberi rizki berupa ilmu. Dia mengelola hartanya tanpa ilmu agama. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Dia tidak mengetahui hak Allah dalam hartanya. Dia menggunakan hartanya murni untuk kesenangan pribadinya, untuk hawa nafsunya. Tak peduli halal haram, yang penting senang, yang penting happy, yang penting bahagia, yang penting sumringah, ketawa ketiwi. Enggak peduli dosa halal atau haram. Maka kata Rasul SAW, hadza bi akhbathil manajil, seburuk-buruk tingkatan dalam masalah harta. Tapi ada yang lebih buruk, yang keempat. Yang keempat ini, waliyadzubillah, semoga Allah tidak memasukkan kita ke sini. Abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Orang yang enggak diberi rezeki baik harta atau ilmu, dia bodoh, dia miskin, bodoh tentang agama. Walaupun bodoh, dia memperoleh dosa yang sama dengan orang kaya yang durhaka tadi. Orang kaya dengan kekayaannya, dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia pokoknya melakukan banyak pelanggaran dengan hartanya untuk meraih kesenangannya. Orang miskin nggak bisa ya. Dia ingin mabuk, mahal, paling beli cikopi atau lem. Dia ingin berzina, nggak bisa bayar dia. Dia ingin senang-senang, nggak punya harta dia. Tapi dengan kebodohannya dia memperoleh dosa seluruh maksiat yang dilakukan oleh orang kaya tadi. Dengan cara bagaimana? Dia berangan-angan. Kata dia, lau anna limalan la amiltu bimithli amali fulan. Kalau aku kaya seperti dia, aku kan apa seperti dia.
Kalau aku kaya seperti orang itu, aku pun akan mabuk, akan berjudi, akan jingkrak-jingkrak di tempat-tempat hiburan malam, akan memborong perempuan-perempuan seksi dan seterusnya. Sayang saya nggak punya, jadi nggak bisa. Tapi dosanya sama. Berbuat dosanya tidak, tapi beban dosanya sama-sama dipukulkan kepada orang tersebut. Lihat, apa yang menyebabkan seseorang mulia bukan karena hartanya. Apa yang menyebabkan seorang hina bukan karena kemiskinannya, tapi karena ilmu yang melahirkan amal. Miskin kaya bukan penentu hina mulianya, tapi ketakwaan. Sehingga ketika para ulama memperdebatkan mana yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, ikhtilaf para ulama. Tapi apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, yang menentukan keutamaan seorang bukan miskin kayanya, tapi ketakwaannya. Kalau orang kaya takwa, dia mulia dengan ketakwaannya, karena kekayaannya akan dimanage berdasarkan ketakwaannya, akan menjadi berfaedah, bermanfaat bagi dia dunia akhirat, bagi orang pribadi, bagi orang banyak. Kalau orang takwa miskin, dengan ketakwaannya, kemiskinannya akan melahirkan kemuliaan. Jadi bukan miskin kayanya yang menyebabkan orang mulia atau hina, tapi ketakwaan yang melandasinya. Kalau kadar ketakwaan orang kaya dan orang miskin sama, sama pula dalam hal keutamaannya. Tapi pasti kadar takwanya ini berbeda. Dan itu yang menentukan kemuliaan orang tersebut, bukan karena kekayaannya. Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di dalam pandang Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ketakwaannya ini bukan miskin kayanya. Miskin tetapi tidak takwa, hina. Kaya tidak takwa, sama hina. Kaya takwa mulia, miskin takwa mulia. Ketakwaannya ini, dia akan mengantisipasi, merespon kekayaan atau kemiskinannya secara tepat karena ketakwaannya. Dan takwa dan iman di dalam sudah include, terkandung ilmu. Tak ada keimanan dan ketakwaan yang lahir dari kebodohan. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Berilmu tentang Allah dan syariatnya, berilmu tentang agama ini. Jadi lihat ikhwan sekalian, perlunya ilmu dan yang melahirkan iman untuk merespon secara tepat terhadap keadaan kita yang berkaitan dengan apapun. Kekayaan dikelola oleh ilmu, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas dimanage oleh ilmu dan iman, insya Allah maslahat. Sebaliknya apapun yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, pengikut yang banyak, tapi tidak dimanage, direspon, diatur, dikelola oleh ilmu dan iman, itu akan menjadi musibah yang membahayakan kita dunia akhirat dan orang lain yang ikut bersama-sama kita di dunia dan di akhirat. Karena itu maka perlunya ilmu agama untuk mengontrol semua tindak tanduk kita ketika memanfaatkan, mengelola apapun yang kita miliki, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, apapun, kelolalah dengan ilmu.
Karena ilmu melahirkan iman, ilmu melahirkan ketakwaan, ilmu melahirkan rasa takut apabila salah pengelolaan, ilmu memberi motivasi untuk berkorban dengan harta, dengan jiwa, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Semuanya itu dikorbankan untuk meraih kebahagiaan di akhirat, dan ini yang menyebabkan dari ilmu ini lahir beragam kebaikan. Ini yang dimaksud may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah jadikan orang itu faham tentang agama, diberi ilmu. Dari ilmu itu lahir banyak kebaikan. Inilah yang mendasari sikap orang-orang kaya di kalangan para sahabat terhadap dakwah dan perjuangan Nabi SAW. Judul kita ini kan peran orang kaya dalam dakwah Rasul SAW, yang tadi saya kemukakan sejak pada maghrib sampai sekarang baru muqaddimah. Kenapa para sahabat sehebat itu? Nanti kita akan kemukakan bagaimana sikap para sahabat dan para ulama ketika mereka dianugerahi baik kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, bagaimana sikap mereka, dan itu yang mengangkat derajat kemuliaan mereka. Cuma sayang waktunya tidak cukup untuk membahas tema inti kita, baru mukadimah saja dulu ya. Intinya kelola apapun yang kita miliki, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, pendukung dan seterusnya, dengan ilmu, iman dan takwa, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik, bermanfaat bagi diri, keluarga dan umat, untuk lahir, untuk batin, dunia sampai ke akhirat nanti. Adapun peran orang-orang kaya dari kalangan para sahabat dalam dakwah perjuangan Nabi SAW, mungkin insya Allah akan kita bahas di tabligh akbar yang akan datang, entah kapan, entah di mana. Untuk malam ini cukup sampai di sini saja dulu. Kita hanya sampai jam 8, sisa waktu 19 menit kurang sekian detik kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustadz yang semoga senantiasa diridhoi oleh Allah, amin wa iyyakum. Haruskah kita umat Rasulullah itu berjuang untuk jadi kaya? Haruskah orang Islam itu kaya? Bukan kekayaan. Harus iman, takwa, berilmu. Itu yang melandasi tindakan kita, baik kaya atau miskin, berkuasa ataupun rakyat biasa. Itu yang perlu. Tidak haruskah kaya? Tidak harus. Tapi kalau bisa kaya dengan pengelolaan yang benar, why not gitu? Kenapa tidak? Ya. Hari Kamis sore kita membahas amalan hati. Salah satu amalan hati zuhud. Zuhud apakah identik dengan miskin? Tidak. Kaya bisa zuhud, miskin bisa sombong dengan kemiskinannya. Para nabi semua zuhud, tapi ada yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kaya-kaya, tapi orang yang paling zuhud pada zamannya. Para sahabat Abu Bakar, As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya, tapi mereka orang yang paling zuhud. Nabi SAW kaya apa miskin? Kaya di momen-momen tertentu. Beliau pernah punya ternak puluhan atau ratusan penuh, tahu enggak? Pada haji wada, Nabi SAW haji, beliau berkurban dengan 100 ekor unta dan didelegasikan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk dikelola, disembelih. Ada enggak di sini konglomerat ketika kurban itu 100 ekor sapi? Ada? Enggak ada, uangnya triliunan. Nabi SAW dengan 100 ekor unta
tidak sayang, tidak lebar sama hartanya, dikasih, dibagi kepada orang kafir. Ada orang kafir lihat ternak Nabi SAW banyak, ditanya, kamu suka ternak-ternak saya? Suka. Mau? Ambil semua. Diambil semua, digiring, disesak ke hijau gitu. Nabi tidak menyatakan Islam dulu baru dikasih, enggak. Tidak ada udang di balik bakwan. Digiring pulang ke kampungnya. Apa yang terjadi? Dia berseru, ayuhan nas aslimu fa inna Muhammadan atau alam yakhshal faqr. Hai manusia, Islam kalian, karena Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Semua dikasih ke saya tuh, sekampung Islam tuh. Lihat. Tapi beliau zuhud, menyimpan hartanya di tangannya, tidak di hatinya. Dijadikan sebagai alat dakwah untuk membuka pintu hati orang menerima hidayah. Oleh karena itu, harta alat dakwah. Syariat mengatur harta sebagai alat dakwah, salah satunya mu'allaf, walaupun kaya kasih zakat agar dia tertarik masuk Islam. Atau orang kafir jahat dikasih zakat, turun kejahatannya, nggak ganggu lagi. Maslahat untuk umat dan kaum muslimin. Lihat. Oleh karena itu yang penting bukan harus kaya atau tidaknya. Kaya bagus boleh, tapi siapkan fondasi untuk mengelola kekayaan secara benar, ilmu dan ketakwaan. Itu yang terpenting. Kalau sudah berilmu, beriman, bertakwa, miskin mau kaya, insya Allah akan membuat dia mulia dengan kekayaannya, mulia dengan dalam kemiskinannya, bukan karena kaya miskinnya, tapi karena ketakwaan yang dimilikinya. Bukankah harta atau dunia sesuatu yang dihindari oleh Nabi sebelum karena fitnahnya berat, dihindari agar tidak menjadi fitnah. Tapi begitu datang karena hak dan cara datang yang benar, lalu kita memilikinya seperti Nabi SAW. 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang, milik beliau pribadi. Secara syar'i diatur begitu. Pas sekali perang kaya raya beliau. Tapi apa yang terjadi? Tak sampai 3 hari, kata beliau, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, tidak akan lewat 3 hari kecuali semua emas itu sudah habis, kecuali segenggam emas yang aku peruntukkan untuk membayar hutang. Kalau hutang mah harus. Tidak akan 3 hari emas sebesar gunung Uhud habis dibagi-bagi. Jadi dijadikan kekayaan itu alat untuk meraih kebaikan, terutama kebahagiaan di akhirat nanti. Kalau kita ditakdirkan jadi Islam yang miskin, tidak apa-apa kan? Ya tidak apa-apa, asal takwa tadi. Orang yang tahu ashabus sufah, jangan difahami ashabus sufah itu pemalas, jangan. Mereka nggak punya harta, bukan nggak bisa dapat harta, mereka fokus ibadah. Ketika Nabi SAW mengiming-imingi keutamaan sodakoh, mereka keluar ke pasar kuli. Setelah dapat upah dalam keadaan bercucuran keringat, datang, ya Rasulullah, ini infak dan sodakoh. Setelah itu zikir lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi. Lihat, nggak jadi beban, nggak minta-minta mereka. Mereka cari makan sendiri, bahkan untuk infak sodakoh kuli dulu. Setelah beres infak sodakoh, ibadah lagi. Tuh begitu ya. Jadi kalau takdir kita miskin setelah berusaha ke sana kemari, nggak masalah. Yang penting takwa. Ketika takwa dimiliki lalu datang ujian kemiskinan, dia akan mulia dengan ketakwaannya di tengah kemiskinannya.
Ketika dia bertakwa, datang ujian berupa harta, dia akan mulia dengan ketakwaannya ketika mengelola kekayaannya ini. Yang penting ketakwaannya. Apa harus doa biar kaya? Sekali lagi, bukan kaya miskin, tapi takwanya. Bagaimana aplikasi ayat Allah yang menyatakan salah satu sifat ibadur rahmanlah jika dia infak maka tidak berlebih-lebihan, tidak kurang tapi pertengahan. Bagaimana prakteknya bahwa infak kita sudah cukup? Taib, barakallahu fiik. Yang dimaksud berlebih-lebihan sampai dia dan keluarganya miskin sehingga tidak bisa makan, tidak berpakaian karena semuanya sudah diinfakkan, disedekahkan, itu berlebih-lebihan. Tapi kalau dia infak sedekah sebanyak apapun, tetap hak dia dan keluarganya tertunaikan, maka boleh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW memerintahkan kami untuk infak, untuk sedekah. Kebetulan aku punya uang, maka faji'tu binisfi mali. Aku datang kepada Nabi dengan membawa setengah dari hartaku, setengahnya untuk keluarganya, setengah lagi dibawa untuk infak dan sedekah. Aku berkata, kali ini aku mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak dan sedekah. Setengah hartanya itu dibawa. Apa yang terjadi? Faja Abu Bakrin bikulli ma indahu. Datang Abu Bakar membawa semua hartanya 100%, Umar cuma 50%. Ketika aku datang membawa harta banyak, apa kata Nabi SAW? Ma tarakta li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dia menjawab, taraktu mislahu. Saya tinggalkan sejumlah ini pula, karena setengahnya. Ketika Abu Bakar datang lebih banyak, lalu Nabi bertanya, apa yang kamu sisakan? Ma'abqaita li ahlik. Apa jawabnya? Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Apa oleh Nabi dilarang? Jangan sisain dikit, ya ambil semuanya. Selama hak keluarganya masih tetap tertunaikan. Yang tidak boleh adalah sampai keluarganya kelaparan karena semua harta kita diinfakkan, disedekahkan. Itu yang lebay, tidak boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Saya menduga ini ditulis sebelum saya menjelaskan tadi, ya enggak? Mana yang lebih baik? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Bukan kaya miskinnya yang membuat dia lebih baik, tapi apa? Ketakwaannya, ya. Apa boleh Ustaz kita selalu minta Allah berikan kami kekayaan dan kecukupan, karena dengan harta ini kami bisa menyekolahkan anak kami di sekolah sunnah yang bisa dan bisa memberangkatkan orang tua umroh. Kami bisa membantu dakwah. Kami punya rumah yang nyaman. Apakah kami termasuk orang cinta dunia? Jika kami berdoa, jauhkan kami dari kemiskinan. Cinta dunia atau tidak, bukan kaya atau miskin. Tapi apakah dunia yang kita cari, yang kita miliki melalaikan kita enggak dari ibadah? Ada orangnya, seorang ustadz dituduh itu ustadz cinta dunia. Kenapa? Mobilnya mewah, miliaran. Rumahnya juga banyak, besar. Cuma istrinya satu. Terus uangnya juga banyak, itu cinta dunia banget. Enggak.
Bukan diukur dari mobil, rumah, uang, tapi lihat amal sehari-hari. Apakah ustadz itu dengan semua kekayaannya itu lalai dakwah, lalai ibadah? Sholatnya kedodoran, tidak berjamaah di masjid. Dakwahnya juga selalu absen, selalu umpamanya diganti, bukan karena uzur, karena sakit, tapi karena berleha-leha dengan kekayaannya. Apakah begitu? Kalau begitu, ya, dunia telah melalaikan dia dari ibadah dan kewajiban. Tapi kalau orang itu kaya, tapi lihat di sholat selalu di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid. Setiap ada undangan kajian dia datang. Setiap Senin Kamis dia saum. Setiap ada sesuatu momen untuk infak sedekah, dia infak sedekah dengan hartanya, membantu ikhwan-ikhwan yang membutuhkan. Lalu hanya karena mobilnya bagus, uangnya banyak, rumahnya bagus disebut cinta dunia? Enggak. Yang dimaksud cinta dunia, dunia melalaikan dia dari ibadah, dari kewajiban. Ya, bukan kaya atau miskinnya. Ukuran cinta dunia, orang yang miskin bisa cinta dunia. Kalau di tengah kemiskinannya dia cari uang terus sholat tidak, ya, tidak berjamaah, tidak melakukan kewajiban, tidak ngaji, itu yang dikejar dunia. Itu cinta dunia walaupun miskin, ya. Jadi kalau kita ingin haji, menghajikan orang tua, ingin umrah, ingin bangun masjid, ingin membantu pondok pesantren, maka ya Allah berikan saya kekayaan agar saya bisa melakukan semua itu. Boleh, bagus, karena niat memperoleh kekayaan untuk ibadah, untuk akhirat, untuk kebaikan, bukan untuk senang-senang. Kalau doanya, ya Allah berikan saya kekayaan biar setiap malam saya bisa tidur di hotel bintang 7, bisa makan siangnya, paginya sarapan di Perancis, makan siangnya di Uganda. Saya nggak tahu di Uganda ada makanan apa, ya. Makan malamnya di pantai. Itu yang nggak boleh, ya. Asal untuk ibadah, untuk akhirat boleh kita minta doa, ya. Asal benar, jangan saya mah sekarang minta aja dulu, kalau sudah dikasih oleh Allah mah gimana saya aja nanti. Allah tahu niat kita, ya. Apakah menyekolahkan anak-anak di pesantren termasuk dakwah? Ini termasuk banyak hal, ya. Pertama, mendidik anak secara benar. Kita nggak mungkin mendidik anak langsung. Ilmu kita kurang, waktu kita juga tidak cukup. Ini rahasia, jangan dibocorkan ke orang. Ustadz pun tidak mampu mendidik anaknya sendiri. Kenapa? Bukan karena keilmuan, tapi karena kesempatan dan situasi. Pulang ngaji capek, anak datang, Abi dengerin aku mau setor. Aduh, baru pulang, ingin makan, ingin istirahat, ingin tidur, harus menyimak, nggak maksimal. Harus mengetes hafalan anak. Nggak bisa. Apa yang dilakukan? Pondokan, pesantrenkan. Tanya ustadz, anak-anaknya didik sendiri apa tidak? Enggak, dipesantrenkan. Saya punya anak 7, semua pesantren. Sejak lulus SD semuanya pesantren, dari SMP sampai perguruan tinggi. Nggak bertemu lagi, nggak berkumpul kecuali setahun sekali. Beres sekolah nikah, misah langsung. Memang kebersamaan kita dengan anak-anak hanya sampai SD saja, SMP sudah, sampai nikahnya nggak bisa lagi berkumpul seperti dulu. Ikhwan akhwat yang masih memiliki anak-anak usia SD, nikmati kebersamaan antum dengan mereka. Setelah itu nyesel loh, nggak ada waktu lagi. Apalagi setelah SMA, mereka punya dunia tersendiri loh. Waktu liburan bukan ngumpul sama orang tua, cross country dengan teman-temannya ke gunung, atau melakukan aktivitas dengan dunia mereka sendiri. Nah,
Jadi menyekolahkan anak ke pesantren tidak hanya dakwah, tapi pengamalan qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Apakah termasuk zuhud kepada dunia bila kita tidak meminta kekayaan atau rezeki yang melimpah saat berdoa? Kita hanya mengharapkan rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Sudah kita terangkan, zuhud maknanya adalah diddur rugbah, lawan dari rugbah. Rugbah itu punya minat terhadap sesuatu. Zuhud sebaliknya tidak punya minat. Zuhud terhadap dunia, tidak memiliki minat menikmati kekayaan dunia. Ketika dunia menghampirinya, dia gunakan dunia itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Maka sebagian ulama sudah kita terangkan mendefinisikan zuhud dengan tarku ma la ya'nihi fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Wara tarku ma la yadurruhu fil akhirah. Wara meninggalkan apa-apa yang membahayakan dia di akhirat, itu wara. Kalau zuhud meninggalkan apa yang enggak ada manfaatnya untuk di akhirat. Apa perbedaan zuhud dengan wara? Kalau zuhud meninggalkan yang tidak ada manfaat untuk di akhirat, kalau wara meninggalkan apa-apa yang madarat di akhirat. Paham apa mengerti? Paham. Saya tanya, mana yang lebih utama, zuhud atau wara? Nah, harus ulang. Ngerti apa tidak? Ulangi. Apa itu zuhud? Meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau wara, meninggalkan apa-apa yang madarat di akhirat. Jadi lebih baik zuhud apa wara? Wara? Wara apa zuhud? Wara, ada wara, ada wara. Ada yang zuhud? Coba cek. Wara meninggalkan apa-apa yang madarat di akhirat. Apa yang madarat di akhirat? Dosa, dia tinggalkan. Tapi yang mubah masih dilakukan karena nggak madarat di akhirat. Tapi nggak manfaat di akhirat. Yang mubah ya nggak dapat pahala melakukan sesuatu yang mubah. Kalau zuhud, jangankan yang haram, yang madarat, yang nggak manfaat, yang mubah pun dia tinggalkan. Amalan dia hanya wajib dan sunnah. Sakali dei. Mana yang lebih baik, wara apa zuhud? Zuhud. Sudah berubah pikiran baru beberapa detik. Jadi itulah zuhud. Zuhud terhadap dunia nggak punya minat menikmati, bukan tidak ingin punya dunia, bukan. Dunia itu pasti mendatangi dia dengan jalan yang halal, dengan cara apapun, dan harus dicari untuk nafkah. Tapi ketika dunia itu datang, dia tidak berminat menikmatinya. Dia gunakan harta itu untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Itu yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para nabi, para ulama solihin, menjadikan, menyimpan dunia di tangan dan bukan di hati, sehingga ketika dibagi, hati nggak ada kecewa, sayang, lebar kepikiran, aduh tadi saya infak 100 juta, nggak jadi pikiran. Ingat, Nabi SAW mengumpamakan dunia kadang dengan bangkai binatang, kadang dengan kotoran manusia. Coba kalau kita ada kambing mati, kita wah lebar orang sate yuk, apa begitu? Dibuang. Atau kita di WC, itu satenya, apa begitu? Enggak, bablas saja, enggak difikirkan. Saya tadi makan
kepala kambing 200.000 kebuang tadi, aduh sayang, gitu nggak? Enggak, bablas nggak jadi pikiran. Seperti itu orang zuhud ketika infak dan sedekah, plong, ya, tidak ada rasa berat atau menyesal. Ikhtiar apa yang harus dilakukan orang tua agar anaknya menjadi solihah selain ikhtiar menyekolahkan ke pesantren? Qadarullah biaya pesantren mahal. Mahal mana dengan biaya sekolah? Ya pesantren, karena pesantren tiap bulan 1 juta lebih. Kalau SPP sekolah mah ratusan ribu palingnya. Kalau ngitungnya gitu. Coba biaya makan anak yang sekolah, sehari makan 3 kali, jajannya ongkosnya berapa? Lebih dari 2 juta sebulan untuk 1 anak. Orang menyekolahkan anak ke pesantren 1,5 juta sebulan, mahal. Tapi makannya 3 kali sehari, nggak ongkosan. Mahal mana? Mahal yang sekolah tiap hari, ongkosnya juga, jajannya juga, ya, makannya di rumah gembul kayak bapaknya, itu nggak dihitung apa. Jadi jauh lebih murah mondok pesantren dibanding sekolah biasa, ya. Kemudian hasilnya, lingkungannya bagus, terdidik, terkondisi dan seterusnya, ya. Tahu nggak? Kata Imam Syafi'i, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah, saunabbiuka bitafsil. Wahai saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 poin. Saya akan terangkan secara rinci. Pertama, dzaka, kecerdasan. Kedua, hirsun, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Keempat, wabulghatun, harta, perbekalan. Imam Malik untuk mas mondok pesantren membongkar rumahnya, lalu kayu-kayu rumahnya dijual. Berapa biaya yang beliau habiskan? 40.000 dinar untuk bisa menjadi ulama. 1 dinar mungkin sekarang 8 juta. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Katanya emas hampir 2 jutanya. 1 dinarnya itu 8 juta kali 40.000, berapa miliar tuh? Untuk menjadi orang seperti Imam Malik biayanya besar. Tapi hasilnya jauh lebih mulia, mahal daripada uang yang dikeluarkan. Nanti kita ingin tuh membahas biaya menjadi ulama, keterangan dari para ulama itu sendiri. Berapa biaya menjadi ulama yang pernah teralami oleh para ulama zaman dahulu? Itu yang keempat. Kelima, wasuhbatu ustadzin, bersahabat dengan ustadz, tempel terus, tanya terus. Khusus ikhwan ya, akhwat jangan. Dan yang keenamnya, watulu zamanin, waktunya panjang. Belajar ilmu tidak seperti membuat bala-bala. Saat itu di adonan, saat itu digoreng, saat itu matang, saat itu dimakan, sore keluar lagi. Instan, ya enggak? Belajar ilmu bukan membuat apa? Bala-bala. Setelah puluhan tahun baru, ya. Jangan merasa sayang mahal menyekolahkan anak ke pesantren dengan bayaran apapun. Saya ingin membahas itu. Lihat hasil orang yang berkorban harta yang banyak untuk ilmu. Ingin kita bahas itu suatu saat. Jangan sampai ada keluhan lagi, ingin mesantrenkan tapi mahal, gitu. Coba hitung dengan menyekolahkan ke sekolah umum, full day, tidak boarding, ongkosnya, uang jajannya, makannya 3 kali sehari di rumah, hitung sabarahaun, kalkulasikan dengan
SPP bulanan di pesantren. Lebih mahal yang full day, yang sekolah daripada yang boarding ya. Sudah lewat. Terakhir, mana ya? Gampang, iya ya. Heseim. Harusnya ke Ustadz Erwandi tadi. Apakah Bitcoin itu boleh tadi ya? Hese tama. Apa hukum seorang bekerja sebagai sales mobil? Apa itu termasuk riba? Bisa ya, bisa tidak, tergantung mekanismenya. Kalau penjualan secara kredit, ada denda keterlambatan, ya ada ribanya. Walaupun dijamin si customer, si buyer ini, si pemberi ini dijamin tidak akan terlambat agar tidak terkena denda bunga. Walaupun begitu, tapi minimal dia ridho terhadap sebuah transaksi yang mengandung unsur riba. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau umpamanya ada riba begitu tidak boleh. Sama dengan ta'awun. Ada beberapa yang sama dosanya, akilu wa mu'kilahu wa syahidu wa katibahu kulum sawa. Riba itu yang memakannya, yang memberi ribanya yaitu si customernya, si krediturnya, yang menyaksikannya dan yang menuliskannya dosanya sama. Nah, yang bekerja di sana minimal jadi saksi atas transaksi yang mengandung riba tersebut. Adapun kalau tidak mengandung unsur riba, dibuat sedemikian rupa sehingga islami, kredit tanpa bunga. Kalau ada macet, ada solusi syar'i yang ditawarkan, boleh. Bukan kredit atau cashnya yang bermasalah, tapi ada unsur riba atau tidaknya ya. Jadi tidak semua leasing haram, enggak. Ada leasing tapi tidak mengandung unsur bunga, mungkin ada ya. Bagaimana mekanismenya itu rumit tapi bisa diadakan ya, insyaallah. Cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Dan kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang telah hadir di Masjid Al-Ukhwah Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang ikut menyimak di Tarbiyah Sunnah Media. Semoga kita semua memperoleh faidah dan manfaat dari kajian pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan faidah-faidah pada kajian di dua kajian yang telah kita lewati tadi. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Demikian rangkaian tablik akbar bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah dan juga Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah kita laksanakan dari ba'da asar tadi sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah kita, menambah pengetahuan ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu fikum, sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.